Shalom, kita jumpa lagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan dan hamba Tuhan semuanya dalam agenda doa puasa Gereja Kemajelis Indonesia tahun 2025. Hari ini 14 Februari 2025 kita masuk di hari yang kelima. Tema kita adalah kehadiran Kristus secara nyata. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami ada karena anugerah-Mu. Dan kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, supaya kami boleh mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Kehadiran Kristus secara nyata. Saudara sekalian, di dalam Matius 18 ayat 20, Tuhan Yesus berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kehadiran Allah secara nyata adalah sumber kekuatan gereja dan setiap orang percaya. Ibarat pembangkit tenaga listrik seperti HP perlu dicas agar baterai penuh, kita perlu diisi secara penuh oleh kehadiran Allah melalui kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita setiap saat. Saudara, ketika Yesus berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka, dia tidak sedang bicara tentang kemahahadiran secara umum. Kita tentu dapat bertemu atas nama siapapun, dan Allah Mahadir, dia akan ada di mana-mana seluruh jagat raya ini. Dia jelas sedang berbicara tentang kehadirannya secara khusus, secara nyata. Dan Yesus ingin setiap gereja lokal secara konsisten menemukan kehadirannya secara nyata. Saudara, referensi Alkitab manapun yang berbicara tentang kedekatan dengan Tuhan mengacu kepada kehadirannya secara nyata. Karena kita tidak dapat bergerak lebih dekat atau lebih jauh dari kemahadirannya. Yakobus 4 ayat 8 menyatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, hampir setiap referensi untuk tanda petik kemuliaan mengacu kepada kehadiran Tuhan secara nyata. Lukas 2 ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar melihat mereka dan mereka sangat ketakutan. Saudara, ketika kita mengalami kehadiran Allah secara nyata, kita juga memiliki kebangunan rohani secara pribadi. Kehadiran Allah secara nyata berbeda dengan sifat Allah yang mahadir atau omnipresence. Allah tentu hadir dimanapun di tempat di dunia ini, tapi kehadiran Allah secara nyata terjadi ketika Tuhan memilih untuk menyatakan dirinya di tempat tertentu, waktu tertentu, dan orang-orang tertentu. Sebagai aplikasi, sudahkah sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, kita mengalami sungguh kehadiran Allah secara nyata dalam kehidupan kita? Mintalah Roh Kudus untuk memenuhi saat ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih. Alkitab mencatat banyak hal bagaimana Allah hadir secara nyata bagi umatnya. Karena itu kami merindukan kehadiran Allah secara nyata, kehadiran Kristus secara nyata dalam kehidupan kami, dalam gereja kami. Penuhi kami dan ubahkan kami. Dan kiranya kehadiran-Mu membawa kebangunan rohani bagi gereja kami, bagi pribadi kami, bagi keluarga kami. Amin.